Kalian pernah nggak sih bertanya-tanya kenapa ada orang-orang yang seakan-akan gampang banget untuk ngedapetin sesuatu, sedangkan ada orang lain yang susah banget untuk ngedapetin hal itu, walaupun mereka berdua mempunyai usaha yang sama? Nah, pertanyaan tadi akan berkaitan sama topik yang kali ini akan kita bahas. Pantengin terus sampai habis ya! Assalamualaikum semuanya, ketemu lagi sama aku. Di video kali ini aku akan bahas ke kalian tentang privilege. Nah, apa sih itu privilege? Pastinya kalian udah sering nih dengar kata-kata ini berseliweran di TikTok, Instagram, ataupun media sosial lainnya. Atau mungkin beberapa dari kalian lebih tahu nih makna privilege itu sendiri. Tapi kali ini aku akan bahas lebih lanjut mengenai privilege dan kita akan ngobrol santai hal-hal yang berkaitan sama topik ini. Nah, sebelumnya privilege itu apa sih? Privilege adalah hak atau keuntungan yang kalian miliki, yang kalian punya, sedangkan orang lain nggak punya dan nggak milikin itu. Sesimpel itu pengertiannya. Privilege itu punya macam-macam jenis loh. Contohnya dari segi ekonomi, ada orang yang terlahir dengan privilege sebagai orang kaya, sedangkan ada sebagian orang yang nggak ngerasain itu juga. Contohnya lagi misalnya dari segi pendidikan antara orang yang sekolah di sekolah unggulan sama yang sekolah di sekolah yang seadanya. Atau misalnya antara masyarakat yang tinggal di pelosok sama masyarakat yang tinggal di pusat kota. Itu berbeda. Jadi biasanya privilege ini adalah keuntungan yang kita peroleh karena kita ngedapetin hak tertentu, teman-teman. Bagaimana sih pengaruh privilege dalam kehidupan kita? Aku ambil satu contoh antara orang yang terlahir dengan keadaan keluarga kaya raya dan juga orang yang terlahir dalam keadaan kurang mampu. Nah teman-teman, orang yang terlahir dari keluarga yang kaya raya, mereka itu punya privilege sehingga mereka itu lebih mudah untuk mendapatkan sesuatu. Kenapa demikian? Misalnya kita bahas dari pendidikan. Orang yang terlahir dari keluarga kaya raya, orang tuanya akan menyekolahkan anaknya di sekolah yang berkualitas sehingga anak itu bisa memaksimalkan potensi yang dia punya. Lalu dia tuh punya kesehatan yang lebih terjamin, dia punya lingkungan hidup yang lebih aman, tentram, sehingga dia bisa lebih fokus sama tujuan yang ingin dia gapai. Di sisi lain, ada orang-orang yang terlahir dari keluarga kurang mampu, sehingga akses pendidikan itu terbatas. Dia itu punya tekanan ekonomi di mana dia tuh harus ngebantu orang tuanya untuk mendapatkan penghasilan untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Selain itu dia juga punya lingkungan yang terbatas sehingga dia tuh nggak bisa untuk berkembang dan memaksimalkan potensi yang dia punya. Makanya dibilang kalau orang-orang yang punya privilege itu lebih mudah untuk mendapatkan sesuatu yang mereka mau. Sedangkan hal itu akan lebih susah bagi orang-orang yang nggak punya privilege itu. Tapi bukan berarti ketika kita nggak punya privilege, kita nggak bisa menggapai cita-cita kita nggak bisa menggapai impian dan mimpi kita. Itu salah. Bukan berarti nggak bisa, tapi mungkin rintangan yang kita lalui akan lebih banyak. Misalnya orang yang punya privilege itu ibaratnya mereka bisa naik eskalator. Kalau misalnya kita nggak punya privilege, kita harus menaiki anak tangga satu persatu, teman-teman. Tapi bukan berarti kita nggak bisa naik ke atas, kan? Jadi, teman-teman, ketika kita terlahir sebagai orang yang punya privilege, maka manfaatkanlah privilege itu untuk kebaikan. Maksimalin apa yang kalian bisa. Dan jangan memandang rendah orang-orang lain, karena kita nggak tahu bagaimana proses yang dia lalui. Bukan berarti karena orang itu nggak bisa mencapai pencapaian yang sama seperti kita, dia nggak berusaha. Bisa jadi karena garis start antara kita sama dia itu berbeda dan nggak sama. Jadi, jangan memandang rendah orang lain, jangan menyepelekan orang lain, dan jangan menghina orang lain yang mungkin nggak sama kayak kita. Kenapa? Karena kita terlahir dalam kondisi dan keadaan yang berbeda. Dan untuk teman-teman yang mungkin terlahir dalam keadaan tidak punya privilege, jangan pernah bersedih, jangan berkecil hati, karena bukan berarti ketika kita nggak punya privilege, kita nggak bisa ngedapetin apa yang kita mau. Kita tetap bisa teman-teman, tapi kita butuh usaha yang lebih keras. Kita butuh perjuangan yang lebih banyak. Dan jangan menganggap itu sebagai suatu kesedihan, tapi kita harus bangkit dan kita anggap itu sebagai bagian dari proses pendewasaan diri supaya kita bisa lebih memaksimalkan apa yang kita punya, apa yang kita bisa. Ngomong-ngomong masalah privilege, mungkin ada orang-orang yang mensalahartikan hal ini, di mana mungkin mereka berpendapat bahwa keberhasilan, keberuntungan itu didapatkan karena seseorang punya keyakinan yang besar, berdoa, dan berusaha. Oke teman-teman, ini nggak salah. Kita bisa berhasil menggapai apa yang kita mau karena kita punya keyakinan yang besar, kita berdoa, kita berusaha.
Tapi dalam hal ini aku membahas privilege bagi sesuatu yang memudahkan kita untuk mendapatkan sesuatu. Bukan sesuatu yang menjadi tolak ukur kita bisa memperoleh sesuatu atau tidak. Jadi, sekali lagi, privilege itu bukan tolak ukur keberhasilan ataupun tolak ukur kesuksesan. Tapi, privilege adalah hak atau keuntungan yang kalian dapat tanpa kalian minta, dan itu memudahkan kalian untuk ngedapetin apa yang kalian mau. Seperti itu. Maka, di akhir video ini, aku mau kasih pesan ke kalian, buat kalian yang terlahir dalam keadaan punya privilege, manfaatkan privilege itu dengan baik, dengan maksimal, dan gunakanlah untuk hal-hal yang berguna untuk kalian dan juga untuk orang lain. Jangan nggak menggunakan itu untuk kebaikan. Jadi kalian sadarlah sama privilege yang kalian punya dan bersyukur dengan privilege yang kalian punya, karena di luar sana banyak orang-orang yang pengen ngedapetin itu tapi mereka tuh susah untuk ngedapetin itu. Untuk teman-teman yang nggak punya privilege, jangan berkecil hati, jangan patah semangat, kita harus tetap berjuang, harus tetap besar keyakinan bahwa kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi, tetap memaksimalkan potensi yang kalian punya, jangan lupa berdoa, berusaha, dan yakin sama apa yang kalian inginkan. Sampai sini dulu video aku, sampai jumpa di video selanjutnya. Kalau kalian ada saran, aku harus bahas apa lagi, kalian bisa langsung komen di bawah ya. Dadah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.